Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Angkatan 3, Golongan 3, peserta pelatihan dasar CPNS BBPK Ciloto tahun 2022 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai analisis nilai berakhlak pada tokoh panutan. Kami terdiri dari 4 orang, yaitu ada Alda, Kurniasi, Natasha, dan saya sendiri, Inga. Pada presentasi kali ini, kami akan mengawali pembukaan untuk menjelaskan tokoh panutan pilihan kami masing-masing individu sendiri. Tokoh panutan Sylvia Inge Savitri adalah Sri Prihatini yang bekerja di instansi Dinas Pendidikan Provinsi Banten SMK Negeri Kota Tangerang sebagai guru madya. Untuk berorientasi pelayanan, praktik yang dilakukan yaitu dapat menyampaikan dan memberikan materi dan tugas dari bahan ajar sesuai dengan kurikulum yang dievaluasi melalui lembar penilaian DP3 atau daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan oleh kepala sekolah setiap bulan. Kemudian ada nilai accountable yang dapat dinilai dengan melaporkan kegiatan harian melalui SATPEL atau Satuan Pelajaran, contohnya RPP, atau pembuatan rencana pembelajaran setiap bulannya. Untuk poin 3 adalah kompeten, yaitu mengikuti pelatihan pembuatan rencana pembelajaran di setiap semester untuk meningkatkan kompetensi cara menyampaikan materi kepada siswa-siswa. Kemudian nilai yang keempat yaitu harmonis, dengan praktik memberikan materi dan pembelajaran secara adil tanpa membeda-bedakan siswa, baik dari segi ekonomi, ras, agama, suku, maupun bangsa. Kemudian nilai selanjutnya yaitu loyal. Praktiknya itu dapat memberikan waktu konsultasi lebih untuk mahasiswa yang belum memahami materi yang diberikan. Untuk nilai adaptif, yaitu mengikuti workshop dan pelatihan digitalisasi dalam menjawab kebutuhan dalam memberikan materi pembelajaran secara daring. Dan nilai yang terakhir yaitu kolaboratif, yaitu berkolaborasi dengan pemerintah provinsi, kota, kabupaten dalam membantu terwujudnya kompetisi nasional seperti Lomba Keterampilan Siswa atau LKS. Selanjutnya, untuk tokoh panutan kedua yaitu Lodi Sutarjo, MM, yang bekerja di Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang sebagai Kepala Bidang Bina Marga. Untuk nilai berorientasi pelayanan, praktik yang dilakukan yaitu melakukan pengecekan dan perbaikan jalan secara rutin dan dilaporkan kepada wali kota dalam upaya pemeliharaan jalan untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari. Nilai yang kedua yaitu accountable, dengan melaporkan kegiatan harian dan perkembangan proyek perbaikan jalan, saluran, dan penerangan jalan dalam laporan rutin setiap minggu kepada wali kota. Nilai ketiga itu kompeten, mengikuti pelatihan dan workshop pemeliharaan jalan setiap 3 bulan sekali untuk meningkatkan kompetensi dalam menyelesaikan masalah fasilitas umum. Nilai yang keempat yaitu harmonis, dengan bekerja sama dalam rangka memberikan penyelesaian setiap pekerjaan terhadap setiap bawahan tanpa membeda-bedakan suku, ras, maupun agama. Nilai yang kelima itu loyal, siap sedia melakukan pengecekan dan pemeliharaan jalan bila dibutuhkan setiap saat. Nilai yang keenam yaitu adaptif dengan mengikuti workshop atau pelatihan berbasis teknologi terbarukan dalam menjawab tantangan komputerisasi. Dan nilai yang terakhir yaitu kolaboratif dengan berkolaborasi dengan pemerintah kota, provinsi, pusat, serta badan usaha milik negara atau BUMN dalam rangka mensukseskan pelayanan kepada masyarakat, terutama pada pemeliharaan jalan. Next. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Kurniasi. Baik, terima kasih Inge. Tokoh panutan saya yang pertama adalah Ibu Sutiah, seorang pensiunan pegawai negeri sipil di Bappenas. Untuk berorientasi pelayanannya, contohnya yaitu mengajarkan ke beberapa rekanan tentang syarat-syarat pengajuan tender dan bagaimana format pengajuan tender. Akuntabel, contohnya itu memiliki catatan-catatan pelaporan yang tersusun rapi sehingga saat sedang ada audit dari BPK, pekerjaannya dapat dipertanggungjawabkan, bekerja dengan jujur dan menolak gratifikasi. Untuk kompeten, sering sekali mengikuti pelatihan-pelatihan baik sebagai peserta maupun sebagai panitia dan juga sangat kompeten baik sebagai ibu, istri, kakak maupun di dunia kerja. Untuk harmonis, contohnya itu ibu saya adalah orang yang sangat peduli dan penuh kasih sayang baik ke keluarga maupun kepada rekan-rekan kerjanya, membantu bila ada yang butuh bantuan finansial maupun nasihat.
Untuk loyal, saat menyusun laporan, bila ada selisih pelaporan, ibu saya bekerja melebihi jam kerja bersama rekan-rekannya agar menemukan penyelesaiannya, dan juga beliau sering melakukan perjalanan kedinasan yang harus meninggalkan keluarganya dalam beberapa hari. Untuk adaptif, yaitu sebagai pegawai yang sudah lama dan sudah tidak muda lagi, beliau masih mau belajar tentang perubahan sistem pelaporan dari secara manual menjadi pelaporan secara digital. Untuk kolaboratif, yaitu berkolaborasi dengan seluruh anggota keluarga untuk merawat rumah. Ya, selanjutnya, tokoh panutan kedua saya adalah almarhumah ayah saya. Beliau sebelumnya bekerja di PT ISI, Indomobil Suzuki Internasional, dan setelah pensiun beliau menjadi ketua RT di lingkungan tempat tinggal kami. Berorientasi pelayanan, yaitu sebagai ketua RT saat pemilu memberikan fasilitas dan kenyamanan terbaik untuk panitia dan warga, bahkan sering sekali mengeluarkan dana pribadi. Untuk akuntabel, setiap tahun ayah saya memberikan laporan keuangan ke seluruh warga agar terciptanya transparansi cash flow dari RT kami. Untuk kompeten, ayah saya pernah diberangkatkan ke Jepang selama 6 bulan untuk belajar tentang mesin untuk mendukung pekerjaannya. Beliau juga menguasai bahasa asing karena harus berinteraksi langsung dengan atasan yang berwarga negara Jepang. Untuk harmonis, terciptanya hubungan baik dengan rekan kerja maupun atasan selama ayah saya bekerja. Dan juga saat menjabat sebagai ketua RT, hubungan terjalin baik dengan warga, petugas keamanan, petugas kebersihan, PPSU, kader posyandu, serta dengan para ketua RT dan RW lain. Loyal, bekerja bahkan saat hari besar Islam, Idul Adha. Beliau biasanya hanya menunaikan sholat id, kemudian langsung berangkat bekerja lagi. Adaptif, ayah saya salah satu anggota tim yang membuat mobil Karimun dan Baleno seri pertama. Untuk itu, beliau sering melakukan road test untuk melakukan inovasi agar mendapatkan hasil mobil yang nyaman dan dapat digunakan oleh masyarakat. Yang terakhir adalah kolaboratif. Berkolaborasi dengan beberapa rekan kerja membuat laporan kronologi saat ada rekan kerja yang terjebak demo buruh dan terancam dipecat, tentang kondisi yang sebenarnya dan membantu mengajukan banding, dan akhirnya bawaannya tidak jadi dipecat dan dapat bekerja kembali. Terima kasih. Selanjutnya, tokoh panutan dari Natasha Dwi Amalia itu ada Ibu Susi Pujiastuti. Beliau adalah seorang mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia tahun 2014 sampai tahun 2019. Adapun nilai-nilai berakhlak yang dilakukan oleh Ibu Susi, mulai dari poin berorientasi pelayanan, yaitu beliau memberikan bantuan kapal kepada para nelayan dan memberikan kredit bagi para pelaku usaha perikanan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengembangkan kemajuan perusahaan pengolahan ikan yang dimilikinya. Poin yang kedua, akuntabel. Beliau berlaku jujur dan bertanggung jawab dalam melakukan tugasnya sebagai menteri. Terjun langsung ke lapangan untuk bertemu masyarakat, serta melakukan tindakan penenggelaman kapal asing yang melakukan pencurian ikan saat beliau menjabat. Adapun untuk nilai kompeten, Ibu Susi mendapatkan banyak sekali penghargaan berkat kinerja dan keahlian dalam melakukan pekerjaannya, serta beliau sering untuk diundang menjadi pembicara dalam seminar-seminar. Adapun untuk nilai harmonis, Ibu Susi selalu berperilaku ramah, supel, mau bertegur sapa dengan siapapun. Kemudian beliau juga selalu mendengarkan dan menerima keluhan dari masyarakat, dan beliau sangat peduli dengan kondisi masyarakat, khususnya para nelayan dan para pelaku usaha perikanan. Untuk poin loyal, Ibu Susi sangat berdedikasi tinggi terhadap pekerjaannya dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, terutama masyarakat yang berkecimpung di bidang kelautan dan perikanan. Untuk nilai adaptif, Ibu Susi melakukan beragam inovasi, di antaranya adalah beliau menggencarkan untuk pendaur ulangan sampah plastik, karena sampah plastik ini sudah sangat banyak dan mengancam pencemaran lingkungan laut, khususnya yang dapat membahayakan ekosistem di dalamnya. Untuk poin kolaboratif, Ibu Susi melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri dengan mengikuti banyak perkumpulan dengan sesama orang-orang penting dari berbagai negara di dunia guna membahas isu atau masalah terkait perikanan dan kelautan. Selanjutnya,
Tokoh panutan kedua pilihan Natasha Dwi Amalia itu adalah Ibu Narsiati Nurhayati, Sarjana Keperawatan. Beliau adalah seorang kepala ruangan lantai 6 zona A, instalasi pelayanan rawat inap terpadu gedung RSCM. Adapun nilai-nilai berakhlak yang diterapkan oleh beliau adalah poin berorientasi pelayanan. Ibu Yati selalu memberikan pelayanan keperawatan yang prima dengan selalu menerapkan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun kepada semua pasien maupun rekan sejawat dan profesi lain yang beliau temui. Kemudian nilai akuntabel, beliau selalu bertanggung jawab dalam melakukan setiap tugas sebagai kepala ruangan, tidak pernah menyalahgunakan kewenangan jabatannya, dan beliau adalah seorang yang disiplin, di mana beliau selalu datang bekerja itu tepat waktu, bahkan lebih pagi daripada waktu yang seharusnya. Jadi beliau tidak pernah terlambat. Kemudian untuk nilai kompeten, Ibu Yati selalu mengembangkan kompetensinya dengan mengikuti kegiatan webinar keperawatan, pelatihan, maupun kesehatan lain. Dan selalu mengingatkan kami, para bawahannya, untuk mengikuti hal yang sama, untuk mengembangkan kompetensi kami, dan juga menghimbau kami agar melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian harmonis. Ibu Yati selalu ketika merawat pasien, beliau tidak membeda-bedakan status atau latar belakang pasien. Kemudian menganggap semua bawahannya sama, memberikan penilaian yang objektif, dan juga menjadi penengah ketika ada konflik. Untuk nilai loyal, Ibu Yati sangat berdedikasi tinggi terhadap pekerjaannya dengan mengutamakan kepentingan orang banyak di atas kepentingannya sendiri. Menjaga rahasia pasien maupun rahasia jabatannya, serta selalu taat kepada arahan pimpinan. Adapun nilai adaptif, yaitu beliau melakukan inovasi salah satunya dengan membuat pengenalan jenis alergi pasien, di mana hal ini agar para perawat lebih aware nih untuk menghindari terjadinya kesalahan pemberian obat dan yang lainnya. Serta beliau juga mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan sistem pelayanan yang terjadi saat pandemi COVID-19. Yang terakhir, nilai kolaboratif, yaitu beliau selalu bekerja sama dengan profesi lain seperti dokter, ahli gizi, apoteker, maupun sesama perawat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pasien, terutama ketika ada pasien yang butuh pembahasan kasus sulit, serta berkolaborasi dengan profesi lain yang mendukung atau menunjang kinerja di ruang perawatan seperti ada penata rekening, IT, bagian teknik, maupun penanggung jawab logistik. Selanjutnya, ada tokoh panutan saya, yaitu Najwa Shihab sebagai pembawa acara, jurnalis, aktivis, dan juga feminis. Yang pertama itu orientasi pada pelayanan, dia memberikan sebuah wadah sebagai tempat untuk mengumpulkan aspirasi rakyat dan mengundang langsung ke pejabat terkait. Yang kedua, accountable, mendapat apresiasi dari masyarakat terkait liputannya dan juga banyak penghargaan yang ia peroleh. Kemudian yang ketiga itu kompeten, yaitu selalu meriset, mempelajari, memperbaiki semua hal yang berkaitan dengan acara yang dipimpin oleh dirinya. 4. Menghargai siapapun yang dapat memberikan kritik atas karya-karyanya. Yang kelima, ada loyal. Dalam kejadian tsunami Aceh pada tahun 2004 lalu, Najwa pertama kali melaporkan kondisi di mana semua bangunan rata dengan tanah, bau anyir yang menyusuk hidung, mayat yang bergelimpangan di mana-mana, orang yang hidup mencari keluarga dan sanak saudara. Yang keenam, adaptif. Ia dapat menyesuaikan gaya bicara dengan siapapun lawan bicaranya tanpa merasa terintimidasi. Yang ketujuh, kolaboratif. Kolaboratif ini dia berkolaborasi dengan tim kreatif televisi atau reporter terkait isu-isu yang menyebar di masyarakat. Yang kedua, ini saya mengambil Maudy Ayunda, yaitu seorang aktris, model, aktivis, penulis, dan juga penyanyi. Yang pertama, orientasi pada pelayanannya itu pemerhati isu mengenai emansipasi wanita serta pelestarian budaya Indonesia. Yang kedua, memaksimalkan privilege yang didapatkan dari keluarganya. Yang ketiga, kompeten, yaitu menyelesaikan pendidikan S1 di Oxford dan sedang mengejar jenjang S2 di Universitas Stanford, Amerika Serikat. Yang keempat, harmonis, dia tidak pernah memilih-milih teman yang penting. Yang penting pertemanan itu jelas dan membawa dampak bagi diri sendiri. Yang kelima itu loyal, yaitu dia tetap berada di dunia hiburan walaupun sedang berkuliah S2 di Stanford University, Amerika Serikat. Yang keenam, dia adaptif, yaitu dapat menyesuaikan diri dengan lawan mainnya saat membawakan peran.
Yang ketujuh, kolaboratif, bekerja sama dengan Indonesia yang diadakan oleh PT Johnson & Johnson mengajak dalam kegiatan program mengajar muda yang bertujuan agar pemuda dapat berani membicarakan suara mereka. Setelah berdiskusi dengan kelompok, dari 8 tokoh panutan kami masing-masing, yang kami pilih untuk sebagai tokoh panutan kelompok adalah Najwa Shihab, karena beliau yang paling sesuai menerapkan nilai berakhlak menurut kami. Salah satunya yaitu berorientasi pelayanan. Di acara talk show Mata Najwa menjadi sebuah wadah sebagai tempat untuk mengumpulkan aspirasi rakyat dengan mengundang langsung para pejabat terkait. Untuk akuntabel, mendapat apresiasi dari masyarakat terkait liputannya dan dipercaya menjadi host acara Mata Najwa selama 10 tahun. Untuk nilai kompeten, selalu melakukan riset, mempelajari, dan memperbaiki semua hal yang berkaitan dengan acara yang dipimpin olehnya. Next, untuk nilai harmonisnya, dalam setiap penampilannya, Najwa selalu bersifat netral dan objektif, serta memperlakukan seluruh narasumbernya dengan setara tanpa membeda-bedakan status sosial maupun jabatannya. Nilai loyal, mengawali karir di tahun 2004 dalam peliputan berita Metro TV mengenai tsunami di Aceh, membuat Najwa meraih penghargaan dari Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Selain itu, loyalitas terhadap profesionalisme juga menuai prestasi dari luar negeri, di mana Najwa menjadi salah satu nominasi Best Current Affairs atau Talk Show Presenter tahun 2013 di Singapura. Nilai adaptif, yaitu sejak pandemi COVID-19 dan adanya social distancing, tidak menghalangi Najwa tetap menjalankan profesinya sebagai jurnalis. Itu terbukti dari acara Mata Najwa tetap berjalan secara online untuk berdiskusi dengan narasumbernya. Nilai kolaboratif, selain berkolaborasi dengan tim TV, Najwa Shihab juga membuat program narasi TV dan produksi gelar wicara yang pernah menghadirkan sejumlah tokoh besar, serta gerakan Indonesia Butuh Anak Muda yang memfasilitasi mereka bukan hanya mendengarkan atau berdiskusi, tetapi juga memberi ruang untuk berpartisipasi, terlibat dalam beberapa gerakan yang memang penting, bukan hanya untuk Indonesia, tapi dunia. Sekian dari presentasi kami, ada pepatah atau pantun yang bagus. Menggoreng ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah, jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi kami, semoga mendapat nilai yang bagus. Ada satu lagi, badan gemuk banyak lemak. Kalau lebaran buat ketupat. Terima kasih sudah menyimak, semoga presentasi kali ini membawa manfaat. Sekian dari kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.